شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan untuk menghirup udara di bulan Ramadan pada hari yang keempat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar harapan kami agar kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang Bunur banggakan, pernah kalian membeli HP Android atau bahkan iPhone? Apakah kalian langsung membacanya, langsung memakainya tanpa melihat buku pedoman? Bisa jalan mungkin, tapi resiko besar yang akan kita terima. Bisa jadi salah pencet, bisa jadi rusak. Itu yang akan kita alami. Nah, hidup kita di dunia ini kompleks dari sekedar smartphone. Kita sering merasa tidak bahagia, tidak tenang, banyak masalah yang kita hadapi, ya. Jadi kebahagiaan itu tidak kita dapatkan, padahal kita punya semuanya. Why? Kenapa? Karena kita tidak memakai, tidak mengacu pada manual booknya. Nah, pada Klutung hari keempat ini, Bunur akan mencoba untuk mengkaji tentang Al-Quran sebagai manual book kehidupan agar hidup lebih terarah lagi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan Bunur banggakan, ada titik poin terpenting yang akan Bunur sampaikan. Yang pertama adalah Al-Quran, GPS dan manual hidup kehidupan. Yang kedua, Ramadan sebagai momentum update software iman kita. Dan yang terakhir adalah jadikan Al-Quran sebagai teman dekat kita. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang saya banggakan, sebagai anak SMK, kalian tentu dididik untuk paham teknis dan prosedur. Kalian tahu bahwa mesin punya standar operasional, begitu juga dengan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai produsen atau pencipta kita tidak membiarkan kita dalam kegelapan. Dia menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang artinya bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Anak-anakku sekalian, tanpa membaca panduan, maka langkah kita akan salah arah. Kita mengira bahwa kebahagiaan itu hanya ada pada FYP yang viral atau pengakuan teman sebaya. Padahal ketenangan sejati hanya ada pada saat kita mematuhi semua aturan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anak-anakku sekalian, yaitu Ramadan adalah momentum update software iman kita. Bulan Ramadan ini bukan sekedar sebagai ritual kita untuk menahan lapar, untuk menahan haus di siang hari, tapi lebih daripada itu. Ramadan adalah syahrul Quran, yang artinya bahwa
bulannya Al-Quran. Ini adalah waktu terbaik bagi kita semua untuk kembali membuka manual buku tersebut. Kenapa kita harus cinta mengaji? Ada 3 poin yang perlu kita pahamkan di sini. Yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan. Setiap huruf dari ayat suci yang kita baca akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Yang kedua, sebagai bulan ampunan. Bulan Ramadan ini saatnya Allah untuk memberikan pahala yang berlipat ganda dari setiap kebaikan. Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Dan yang ketiga adalah momentum perubahan. Anak-anakku sekalian, mari kita jadikan Ramadan tahun ini adalah momentum perubahan kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, untuk mengupgrade diri kita untuk menjadi hambanya yang lebih baik lagi di mata Allah. Dan yang ketiga adalah mari kita jadikan Al-Quran sebagai teman dekat kita. Anak-anakku sekalian, jangan biarkan Al-Quran hanya terpajang di almari kalian. Al-Quran hanya sebagai aplikasi yang tidak pernah kalian buka di HP kalian. Bacalah, meski hanya 1 halaman sehari. Pahami artinya meski hanya 1 ayat. Jika kalian bingung harus melangkah kemana untuk anak-anak kelas 3 dan untuk anak-anakku kelas 2 dan kelas 1 masih galau dalam menghadapi masalah hidup, maka kembalilah ke Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai manual buku kalian, sebagai pedoman hidup kalian, agar kalian bisa hidup lebih baik lagi, lebih terarah lagi, agar kalian lebih bahagia, tenang. Seperti yang selalu Bunda katakan bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah mereka. Apakah segumpal daging itu? Dia adalah hati. Anak-anakku sekalian, kesimpulan dari apa yang Bu Nunuk sampaikan tadi adalah hidup tanpa Al-Quran ibarat mengendari motor di malam hari, tanpa lampu dan tanpa peta. Apa yang terjadi? Kita akan tersesat. Kita akan mudah rapuh. Kita tidak bahagia, kita tidak merasa tenang. Anak-anakku sekalian, maka dari itu pada Ramadan kali ini jadikan sebagai awal untuk jatuh cinta kembali pada mengaji. Jadikan Al-Quran sebagai standar prosedur hidup kita sehari-hari agar selamat dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita untuk selalu dekat kepadanya, selalu dekat dengan kalamnya, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.